Selamat siang teman-teman, kembali lagi di mata kuliah keamanan informasi jaringan, di mana kali ini kelompok 5 membahas tentang materi cyber law. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami kelompok 5 memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Zulfikar, kedua Vanita, tiga saya sendiri, Royanto Cibro, empat Muhammad Padli Eka Saputra, lima Vijay Kumar Simamura, enam Dimitri Suyendra, tujuh Mayang Pratiwi. Cyber Law. Apa definisi cyber law? Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Tujuan dari cyber law adalah tujuan cyber law mencegah atau mengurangi kerusakan skala besar dari kegiatan cybercrime dengan melindungi akses informasi, privasi, komunikasi, kekayaan intelektual, dan kebebasan berbicara yang berkaitan dengan penggunaan internet, website, email, komputer, ponsel, perangkat lunak, dan perangkat keras lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Padleka Saputra, NIM saya 80 2017 0330. Saya dari kelas 02 PT6. Saya di sini mau mempresentasikan tentang aspek cyber law. Aspek cyber law diantaranya: satu, aspek hak cipta. Aspek hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Aplikasi internet seperti website dan email membutuhkan perlindungan hak cipta. Publik beranggapan bahwa informasi yang tersedia di internet bebas untuk didownload, diubah dan diperbanyak. Ketidakjelasannya mengenai prosedur dan pengurusan hak cipta aplikasi internet masih banyak terjadi. 2. Aspek merek dagang. Aspek merek dagang ini meliputi identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Merek. 3. Aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Hal ini meliputi gangguan atau pelanggaran terhadap reputasi seseorang, berupa pertanyaan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan menghina. Walau semua tindakan tadi dilakukan dengan menggunakan aplikasi internet, namun tetap tidak menghilangkan tanggung jawab bagi pelakunya. Jangan karena melakukan fitnah atau sekedar olok-olok di email atau chat room maka kita bebas melenggang tanpa rasa bersalah. Ada korban dari perbuatan kita yang tak segan-segan mengambil tindakan. 4. Aspek privasi. Di banyak negara maju di mana Yastar dan internet sudah diakses oleh mayoritas warganya, privasi menjadi masalah tersendiri. Makin seseorang menggantungkan pekerjaan kepada Yastar, maka tinggi pula privasi yang dibutuhkannya. Ada beberapa persoalan yang muncul dari hal privasi ini. Pertama, informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain. Lalu apa sajakah pesan informasi pribadi yang tidak dapat disebarkan? Selanjutnya, dampak dari cyber law. Dampak dari cyber law terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari cyber law yang pertama, berkurangnya tindak kejahatan di internet. Kedua, semakin tegasnya aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga, orang tidak takut lagi apabila melakukan transaksi melalui internet. Dampak negatif dari cyber law yang pertama, penyadapan email. Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak privasi. Yang ketiga, penggunaan kartu kredit milik orang lain. Keempat, munculnya pembajakan lagu dalam format MP3 yang kemudian disertai dengan tempat tukar-menukar lagu seperti Napster. Kelima, adanya spamming email. Dan yang keenam, pornografi. Selanjutnya, serangan cyber law yang pertama, akses ilegal, yaitu membuka atau masuk ke dalam akun orang lain tanpa izin dengan sengaja yang merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol oleh pelaku sangat memungkinkan si pemilik akun mengalami kerugian. Misalnya membuat pemilik akun kehilangan data penting, menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya menipu orang lain dengan memakai nama si pemilik akun. Yang kedua adalah menyebarkan konten ilegal. Konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau yang melanggar hukum. Ada banyak sekali konten ilegal yang disebarkan di internet.
Namun yang paling sering disebarkan adalah berita hoax dan juga konten yang mengandung unsur porno. Yang ketiga adalah hacking dan cracking. Sebenarnya hacking mengacu pada kegiatan yang mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun, banyak hacker yang menyalahgunakan kemampuannya untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Sedangkan cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain, misalnya pembajakan akun, pembajakan situs website, penyebaran virus, probing, dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai serangan cyber law. 4. Pemalsuan data atau data forgery. Ini merupakan tindak kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scriptless dokumen di internet. Salah satu praktik pemalsuan data ini, misalnya pemalsuan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi tipe atau salah ketik sehingga menguntungkan pelakunya. 5. Penyalahgunaan kartu kredit atau carding. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya, di mana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Praktik carding ini sangat merugikan para pemilik kartu kredit yang dicuri datanya. Itulah sebabnya saat ini semua negara sangat ketat dalam mengawasi transaksi kartu kredit, terutama yang melibatkan transaksi luar negeri. 6. Pencurian data atau data theft. Ini adalah aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik kepentingan sendiri atau dijual kepada pihak lain. Tindakan pencurian data ini sering berujung pada kejahatan penipuan atau fraud secara online. 7. Memata-matai atau cyber espionage. Ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai. 8. Cyber squatting. Ini adalah tindak kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama satu perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode cyber law. Yang pertama, password cracker. Ini adalah suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan suatu sistem pengamanan password. 2. Spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan data atau identitas seorang sehingga pelaku atau hacker dapat melakukan login ke dalam suatu jaringan komputer layaknya user yang asli. 3. DDoS atau Distributed Denial of Service Attacks. DDoS adalah serangan yang dilakukan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet yang dilakukan oleh seorang hacker atau attacker. Serangan DDoS akan menghabiskan sumber daya atau resource yang ada pada suatu komputer atau server hingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Baiklah, di sini saya menjelaskan cybercrime. 4. Sniffing. Sniffing adalah bentuk cybercrime di mana pelaku mencuri username dan paspor orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau merusak atau menghapus data milik korban. 5. Destructive device. Ini adalah program atau software berisi virus di mana tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan data-data di dalam komputer korban. Beberapa yang termasuk dalam program ini adalah Wars, Trojan, Horsin, Nukes, email, bombis, dan lain-lain.